Bab 161, Anjing meremehkan manusia. Feng Yuanxiang. Beberapa wanita terkejut, wajah mereka penuh kegembiraan, dan mereka berkata dengan kaget, "Saudari Bizhen, suamimu adalah bos muda Feng Yuanxiang." Tanda seru petik 2. Bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, Feng Yuanxiang seperti guntur. Jika suami Bizhen berasal dari tuan muda Feng Yuanxiang, dia pasti akan menjadi yang terbaik di antara generasi kedua King Hai yang kaya, dan mereka tentu saja akan bersemangat untuk menjilatnya. Sebelum Bizhen dapat menjawab, seorang pria berjas biru tua berjalan dengan cepat. Penampilannya rapi, dan dia tampak berusia 30-an. Setelah berjalan ke Bizhen, dia membungkuk dan mencium wajahnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Maaf, sayang, aku terlambat." "Oh, manis sekali. Kakak iparku benar-benar orang yang berbakat." Semua wanita di meja tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, dan sekilas mereka tahu bahwa pria ini adalah suami Bizhen. "Halo semuanya, saya suami Bizhen, Chang Chong." Pria itu menyapa semua orang dengan sopan, lalu duduk di sebelah Bizhen. Saat dia melihat Ye Qingmei, matanya berbinar dan dia sangat terkejut. Rasa bawang hijau. Lin Yu tidak bisa menahan tawa. Nama yang bagus. "Saudaraku, apa yang kamu tertawakan?" Chang Chong hanya bisa mengerutkan kening, merasa bahwa Lin Yu sepertinya menertawakannya. Dia awalnya merasa sangat tidak senang ketika melihat Lin Yu duduk di sebelah Ye Qingmei. Tapi sekarang Lin Yu tersenyum lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Yu dengan sedikit rasa permusuhan. "Tidak ada. Ngomong-ngomong, Kakak Chang, aku baru saja mendengar Kakak Bi berkata bahwa kamu adalah bos muda Feng Yuanxiang." Lin Yu mengalihkan topik pembicaraan dengan cerdik. Chang Chong terkejut saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat ke arah Bizhen, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu bisa mengatakan itu." Lin Yu mencibir di dalam hatinya. Pria ini benar-benar berkulit baik sampai batas tertentu. Dia hanya menggoda, tapi sejauh yang saya tahu, ketua Feng Yuanxiang sepertinya bernama Sen, kan? Semua orang tidak bisa menahan senyum sedikit. Setelah perubahan, dua wanita juga ingat bahwa ketika ketua Feng Yuanxiang pergi ke media untuk wawancara, dia sepertinya memanggilnya Sen Sisan. Jejak kepanikan melintas di mata Chang Chong, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, "Ya, nama ketua Feng Yuanxiang adalah Sen Hanshan, dan dia adalah sepupu saya. Berkat rasa hormat sepupu saya terhadap saya, sekarang di Mingjing Plaza ia akan bertanggung jawab atas toko." Ketika para wanita mendengar ini, mata mereka berbinar lagi. Meskipun dia bukan bos muda Feng Yuanxiang, dia juga kerabat ketua, dan mereka sangat dekat. "Oh, ternyata kakak ipar dan pimpinan Feng Yuanxiang adalah keluarga yang sama. Saya pernah ke toko di Mingjing Plaza. Besar sekali, setidaknya lebih dari 1000 kaki persegi. Direktur Sen sangat berpikir tinggi darimu. Kakak ipar, aku harus mengandalkanmu untuk menjagaku di masa depan. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu." Beberapa wanita segera berdiri dan bergegas bersulang untuk Chang Chong, wajah mereka penuh sanjungan. Bagaimanapun, Chang Chong adalah salah satu profesi yang paling penting bagi wanita. Saat mereka pergi membeli perhiasan, Chang Chong dengan santai memberi mereka diskon, dan mereka menghasilkan banyak uang. Bagi mereka, Chang Chong adalah orang yang berguna dan patut untuk dikenal. Ketika Lin Yu mendengar bahwa dia adalah sepupu Sen Yuxuan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun kata-kata Bizhen agak merendahkan, tidak ada yang berlebihan. Adapun Chang Chong menggunakan kekuatan pribadinya untuk memberikan kalung itu kepada Bizhen, Lin Yu tidak bermaksud memberitahu Sen Yuxuan untuk saat ini tidak dalam posisi yang baik. "Guru ada di sini." Tiba-tiba terdengar teriakan dari meja di depan pintu, lalu 3 orang masuk dari luar pintu, 2 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah ramah dan mata yang ramah, memancarkan aura ramah, bernuansa kutu buku. Mereka adalah intelektual yang mengajar dan mendidik orang. Lin Yu terkejut setelah melihat ketiga guru ini. Terutama ketika dia melihat guru perempuan itu, matanya langsung melembut. Guru ini adalah Sun Chunmei, sekretaris kampus mereka kota. Dia juga menemukan koneksi untuk membantunya pekerjaan di rumah sakit rakyat.
Dan ketika dia ditikam dan dirawat di rumah sakit, Guru Sun juga mengunjunginya beberapa kali. Adapun dua guru lainnya, Lin Yu juga mengenal mereka, yang satu adalah direktur kantor urusan akademik dan yang lainnya adalah konselor Ye Qingmei. Guru, datang dan duduk di meja kami. Kursi ini telah disiapkan untuk Anda. Seorang pria yang mengenakan Rolex segera berdiri dan menyapa beberapa guru. Ketiga guru itu menyapa semua orang dengan sopan lalu berjalan mendekat dan duduk. Setelah penasihat Ye Qingmei melihat Ye Qingmei, dia segera menyapanya dengan antusias, "Qingmei, datang dan duduk di meja ini." Ye Qingmei memanggil Lin Yu ke meja mereka. Tentu saja, beberapa guru tidak bisa tidak bertanya pada Lin Yu. Lin Yu He tidak menyebutkan nama lengkapnya, jadi dia hanya meminta mereka memanggilnya Xiao He. Dia berkata bahwa dia adalah seorang dokter bertelanjang kaki dan membuka klinik medis kecil. Beberapa pria di meja itu tersenyum acuh setelah mendengar ini. Di antara sedikit dari mereka, orang yang memiliki profil paling rendah juga adalah seorang eksekutif sebuah perusahaan medis. Tentu saja, dia tidak menganggap serius Lin Yu, seorang dokter liar kecil yang membuka klinik, dan bahkan tidak peduli katakan apapun padanya. Namun, beberapa pria sangat tertarik pada Ye Qingmei dan terus menanyakan pertanyaannya, seolah-olah Lin Yu tidak ada. Pria yang memakai jam tangan Rolex bahkan berdiri dan mengambilkan makanan untuk Ye Qingmei. "Ayo Qingmei, coba ikan asam manis ini. Ini ciri khas hotel ini." Lin Yu langsung marah, "Jangan menganggapnya serius. Kamu sebenarnya ingin menjemput pacarnya di depannya." Ketika sumpit pria Rolex direntangkan, Lin Yu meraih sumpitnya dan mencubit sumpitnya. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Qingmei tidak suka ikan." "Siapa bilang? Ikan favorit Qingmei saat dia di dalam sekolah." "Ikan." Pria Rolex itu mengerutkan kening dan hendak mendorong ke depan. Kemudian dia terkejut menemukan bahwa sumpitnya sepertinya dijepit oleh tang besi dan tidak bergerak. Dia ingin mengambil kembali sumpitnya, tapi dia juga tidak bisa. Sumpit Lin Yu dan sumpitnya sepertinya saling menempel. Saat ini, dia sedang membungkuk, memegang sumpitnya, tidak bisa duduk atau berdiri, dan sangat malu. Jika dia melepaskan sumpitnya, dia bisa duduk, tapi itu mungkin akan lebih memalukan. Dia menatap Lin Yu dengan heran, dan lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya. Orang lain di meja itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memandang pria Rolex itu dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya mengapa dia tampak membeku dan tidak bisa bergerak. Oke, jika Qingmei tidak suka makan, jangan mempersulit orang lain." Sun Chunmei tersenyum, lalu memberi Ye Qingmei sumpit untuk dimakan, yang menghilangkan suasana canggung. Lin Yu kemudian melepaskannya, dan pria Rolex itu duduk kembali di tanah. Dia tidak bisa menahan nafas lega, dan menatap Lin Yu dengan marah. "Ceritakan padaku apa yang kamu lakukan sekarang." Dekan memulai topik dengan senyuman. "Guru, saya sekarang adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan farmasi. Guru, saya telah mendirikan pabrik farmasi kecil sendiri." Petik 2. "Guru, saya sekarang bekerja sebagai wakil petugas bagian di Biro Kesehatan." Dan berkata, ada sedikit kepuasan dalam nada bicaranya. Lumayan, semuanya baik-baik saja." Beberapa guru mengangguk satu demi satu dan memuji sambil tersenyum. "Tetapi guru, di antara sedikit dari kita, umur panjang adalah yang terbaik." Salah satu dari pria itu memandang pria Rolex itu dengan nada menyanjung dan berkata, "Chang Sheng sekarang terkenal di bidang peralatan medis. Dia saat ini adalah kepala peralatan medis Haide. Distributor umum bekerja langsung di bawah Qian Haide, dan dia sangat dihormati olehnya." "Oh, instrumen medis Haide adalah raksasa instrumen medis Qinghai kami. Ia memiliki masa depan yang cerah," kata direktur pengajar dengan lega pujian. Lin Yu tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini, berpikir bahwa lingkaran di kota Qinghai sangat kecil. Dia baru saja bertemu dengan sepupu Shen Yuxuan, dan sekarang dia bertemu dengan anak buah Qian Haide lagi. "Guru, terima kasih. Saya hanya mencari nafkah." Liu Changsheng melepaskan Rolex emas di pergelangan tangannya dan menatap Lin Yu dengan bangga. "Hei, saudaraku, saya dengar Anda membuka klinik medis. Anda tidak perlu mengganti beberapa peralatan medis,
saya akan memberi Anda diskon 10%. Tidak, terima kasih. Lin Yu dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Peralatan medismu mahal sekali, bagaimana orang mampu membelinya? Benar? Apalagi diskon 10%, bahkan diskon 50%, klinik kecil biasa bahkan tidak mampu membelinya, maaf. Ya, kamu mempersulitku. Kamu tidak melakukan penjualan seperti ini. Bagaimana kamu bisa menjual pesawat kepada sopir bus? Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Liu Changsheng adalah yang terbaik di antara mereka, dan dengan Qian Hai sebagai punggungnya, mereka tentu ingin menjilatnya. Bagaimanapun, energi Qian Hai tidak terlalu besar di lingkaran medis. King Hai harus meminta bantuan Qian Hai. Ye Qingmei tersipu mendengar ejekan yang mereka katakan, dan merasa sedikit kasihan pada Lin Yu. Dia awalnya menariknya sebagai tameng untuk dirinya sendiri, tapi tanpa diduga, dia menjadi sasaran kritik publik. Namun, Lin Yu tampak tenang dan tidak bereaksi besar. Baiklah, katakan saja beberapa patah kata saja. Yang terpenting dalam belajar kedokteran adalah etika dan keterampilan kedokteran. Peralatan medis hanyalah alat bantu. Seorang dokter yang baik dapat membantu dunia hanya dengan sebuah jarum perak. Sun Chunmei tersenyum dan mengeluhkan beberapa patah kata kepada mereka, membantu Lin Yu mengatasi rasa malunya. Hati Lin Yu bergetar melihat senyum lembut Sun Chunmei, matanya tidak bisa menahan perasaan hangat. Memikirkan semua kultivasi yang Guru Sun berikan padanya di masa lalu, Lin Yu tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Teman sekelas, ada apa denganmu? Sun Chunmei memperhatikan cara Lin Yu memandangnya dan terkejut. Kesannya, dia sepertinya belum pernah bertemu Lin Yu. Oh, tidak apa-apa, Guru Sun, ketika aku melihatmu, aku teringat pada salah satu mantan mentorku. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu. Lin Yu segera berdiri, mengambil anggur, dan berkata kepada Sun Chunmei, saya berharap Anda sehat. Kesehatan yang baik dan semoga sukses. Saya akan melakukannya dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Sun Chunmei tidak minum pada hari kerja, tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Lin Yu. Dia malu untuk menolak, jadi dia menuangkan sedikit minuman keras dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku juga berharap kamu dan King Mei Mei panjang umur. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Liu Changsheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang wajah datar. Mereka tidak ingin Ye Qingmei, Lin Yu, dan He Mei putus sekarang. Begitu Sun Chunmei menelan anggur, dia tiba-tiba tidak bisa menahan batuknya. Dia buru-buru mengambil selembar kertas dan menutup mulutnya, berbalik dan mulai batuk mengalami kesulitan bernapas. Dia buru-buru mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Dia mengeluarkan sebotol semprotan dan menyemprotkannya ke mulutnya. Kamu bajingan, saya tidak tahu apakah Guru Sun sudah tua, tetapi kamu masih membiarkan dia minum. Wajah Liu Changsheng menjadi dingin, dia membanting meja, menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak. Benar, bisakah kamu minum anggur dengan santai? Bagaimana perasaanmu dengan nyaman membiarkan Guru Sun meminum minuman yang begitu kuat? Petik 2. Jika Guru Sun melakukan kesalahan, aku akan mengambilnya darimu. Jadi begitu dia mengangkat kepalanya, yang lain segera menegur Lin Yu tanpa pandang bulu, seolah-olah dia sedang memanggang racun alih-alih segelas anggur. Bab 162 keduanya memiliki nama keluarga yang sama. Mengapa ada perbedaan besar? Oke, apa yang kamu lakukan? Aku sendiri yang meminum anggurnya. Itu bukan urusan Xiao He. Sun Chunmei menyemprotkan semprotan itu sebelum batuk dan menginyam reda. Rona merah di wajahnya belum mereda, jadi dia buru-buru menggantikannya. Lin Yu berbicara. Benar, duduklah. Apa yang kamu lakukan? Xiao He baru saja bersulang. Penasihat Ye Qingmei juga mengucapkan sepatah kata kepada Lin Yu, memberi isyarat kepada Liu Changsheng dan yang lainnya untuk duduk dan tidak bersemangat. Liu Changsheng dan yang lainnya kemudian memandang Lin Yu dengan penuh kebencian dan duduk dengan sedikit keengganan. Guru Sun, apakah Anda baik-baik saja? Tanya kepala instruktur dengan prihatin.
Tidak apa-apa. Ini masalah lama. Aku sudah mengalaminya selama lebih dari setengah tahun. Sun Chunmei tersenyum berpura-pura santai, tidak ingin semua orang mengkhawatirkannya. Guru Sun, jadi masalahmu tidak serius. Pernahkah kamu memeriksakan diri ke dokter? Lin Yu merasa cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia baru saja mendengarnya dari batuk Guru Sun. Apakah masalah Guru Sun dianggap ringan? Guru Sun, kenapa kamu tidak membiarkanku, pacarku menunjukkannya padamu? Ye Qingmei berkata dengan sedikit tidak wajar. Dia, pria yang mengaku sebagai eksekutif perusahaan farmasi mengangkat alisnya dan berkata dengan getir, lupakan saja. Apa yang akan diperiksa oleh dokter di klinik? Jangan membuatnya lebih serius untuk Guru Sun. Benar, aku membaca sebuah laporan beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa tingkat kesalahan diagnosis di rumah sakit saat ini cukup tinggi. Karena para ahli di rumah sakit bisa membuat kesalahan, apalagi dokter di klinik kecil seperti ini. Terus terang saja, menurutku dia seperti itu, ini. Saya kira hanya sakit kepala. Dan demam. Saat ini banyak dokter di klinik kecil yang teduh. Bahkan tidak memiliki surat keterangan dokter, sehingga berani membuka klinik untuk menipu uang. Baiklah, mereka baru saja putus satu sama lain, dan mereka tidak takut menyinggung Lin Yu. Oke, Xiao He juga punya niat baik. Kamu tidak perlu mengatakan itu kepada orang lain. Sun Chunmei menyela mereka sambil tersenyum lagi pula semuanya sudah dewasa. Dia juga memiliki reputasi yang baik di masyarakat, dan dia terlalu malu untuk berpura-pura menjadi guru dan menegur mereka. Xiao He, kamu tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan. Masalahku ini tidak dapat disembuhkan hanya dengan mengobatinya. Sebagai seorang guru di Universitas Kedokteran, aku mengenal beberapa dokter yang baik, dan mereka semua memberiku sedikit nasihat. Aku sudah melihatnya, aku sudah minum obat, dan aku sudah disuntik, tapi tidak banyak efeknya, jadi aku hanya bisa merawatnya perlahan. Sun Chunmei tersenyum tak berdaya. Lin Yu mengetahui hal ini, Guru Sun telah lama mengajar di Universitas Kedokteran dan berteman dekat dengan banyak dokter terkenal. Karena orang-orang ini tidak menyukainya, berarti masalah Guru Sun memang sangat rumit. Untungnya, dia mengamati warna kulit Guru Sun, dan dia merasa agak percaya diri, jadi dia berkata terus terang, Guru Sun, saya dengan berani merekomendasikan diri saya sendiri. Saya telah melihat penyakit Anda sebelumnya, mungkin saya dapat memberi Anda gambaran yang bagus. Jika seseorang tidak ingin diperlakukan, Lin Yu tentu saja tidak akan memaksanya, tetapi Sun Chunmei berbeda. Ini adalah mentornya. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, orang-orang di meja itu mulai mengejek lagi. Kubilang kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti hidangan. Teman-teman Guru Sun punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya. Artinya, maksudmu dokter yang diketahui Guru Sun semuanya dukun. Petik 2. Oh, apakah anak muda zaman sekarang begitu sombong? Ye Qingmei berkata dengan marah, menurutku kamulah yang sombong. Keterampilan medis pacarku sangat bagus. Berbicara tentang pacarmu, dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Liu Changsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, sejujurnya, saya kenal seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan dia bisa disebut dokter ajaib. Untuk menyembuhkan penyakit Tuan Sun. Ketika Tuan Qian mengalami kecelakaan mobil dan dia hampir sekarat, rumah sakit tidak berani merawatnya. Namun dokter ajaib ini kebetulan menemuinya nyawa Tuan muda. Kemarilah. Oh, apa yang terjadi? Umur panjang? Katakan padaku. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi tertarik. Mereka hampir mati dan bisa diselamatkan. Sungguh ahli. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia mendengar ini, putra Tuan Qian mengalami kecelakaan mobil. Ini sepertinya membicarakan tentang saat saya menyelamatkan Tuan muda Qian, bukan? Itulah yang terjadi. Bos saya memiliki seorang putra yang tidak kompeten yang bergaul dengan beberapa pemuda kaya generasi kedua sepanjang hari. Malam itu, beberapa dari mereka pergi balapan bersama, dan mereka mengalami kecelakaan mobil. Itu adalah mobil yang serius kecelakaan. Pemandangannya sangat buruk. Seluruh pemandangannya sangat buruk. Mobil itu hancur menjadi besi tua, dan Anda dapat membayangkan bagaimana orang-orang ditabrak.
Petik 2. Liu Changsheng menyingsingkan lengan bajunya sambil berbicara, dan dia tiba-tiba menjadi lebih energi dan berencana untuk melakukannya, beritahu semua orang tentang hal itu. Mobil-mobil itu semuanya berubah menjadi besi tua. Seberapa seriuskah itu? Apakah Anda pergi ke tempat kejadian saat itu? Seorang eksekutif perusahaan farmasi bertanya dengan nada khawatir. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah melihat foto-foto kejadiannya. Bekas selip di jalan saja panjangnya puluhan meter. Bagian dan kaca pecah di seluruh tanah. Tanah berlumuran darah. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa orang ini tidak dapat bertahan hidup. Tapi kami tuan muda sangat beruntung. Dia masih hidup ketika dia dikirim ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, para dokter di rumah sakit ketakutan dan mengatakan bahwa mereka bisa tidak merawat pasien yang begitu serius dan harus pergi ke ibu kota. Bagaimana menurut Anda, seberapa jauh jaraknya dari ibu kota? Orang itu pasti sudah lama meninggal. Liu Changsheng berbicara dengan jelas, dan ketika dia menjadi emosional, dia menamparkan meja, cukup marah. Ya, seberapa jauh dari ibu kota? Orang-orang di meja itu mengangguk dengan tergesa-gesa, mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan orang-orang di meja di sebelahnya tanpa sadar tertarik dengan kata-katanya. Mereka segera terdiam, berbalik untuk melihatnya, dan mendengarkan dengan cermat. Ketika Liu Changsheng melihat dirinya menjadi fokus penonton, dia langsung menjadi lebih energi. Dia hanya berdiri, meninggikan suaranya, dan terus berkhotbah. Hasil pemeriksaan dokter saat itu keluar dan mengatakan bahwa tengkorak itu adalah tengkoraknya, roboh dan kakinya patah. Ada 4 patah tulang, dan salah satu tulang rusuknya menembus langsung ke paru-paru. Apakah menurut Anda orang ini dapat bertahan hidup setelah mendengar ini? Mereka semua adalah mahasiswa kedokteran, mereka masih memahami masalah akal sehat ini. Dalam hal ini, hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ye Qingmei merasa gugup saat mendengar ini. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menatap Liu Changsheng dengan terengah-engah, menunggu kata-kata selanjutnya. Karena baik Lin Yu maupun Jiang Yan tidak memberitahunya tentang hal itu, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan melirik ke arah Liu Changsheng. Tanpa diduga, dia mengetahui dengan baik cederanya. Hasil pemeriksaan Tuan Qian pada saat itu memang persis seperti yang dia katakan. Melihat hasil tesnya, dokter yang bertugas ketakutan. Dia segera memanggil direktur rumah sakit mereka dan Li Haoming, ahli penyakit dalam dari rumah sakit rakyat Qinghai. Tapi apakah kedua orang ini bisa diselamatkan masih menjadi pertanyaan. Bahkan jika mereka dapat menyelamatkannya, tetapi pada saat mereka tiba, dia mungkin sudah mati. Liu Changsheng sengaja berhenti ketika dia mengatakan ini, menurunkan tubuhnya, dan berkata dengan penuh semangat, pada saat ini, dokter ajaib muncul, dan tanpa berkata apa-apa ngomong-ngomong, dia menyelamatkan kita. Tuan muda diseret ke ruang gawat darurat. Ketika dia keluar lagi, tubuh tuan muda kita ditutupi dengan jarum perak, tulang-tulang yang patah di dadanya diambil, kakinya disambungkan kembali, dan seluruh miliknya, tanda-tanda vitalnya pulih. Stabil. Benarkah? Apakah ada hal yang ajaib? Apakah itu terlalu misterius? Orang-orang di sekitarnya terkejut setelah mendengar ini. Jika kamu tidak percaya padaku, periksalah. Rumah sakit Renai punya catatannya. Liu Changsheng menjadi cemas ketika dia melihat semua orang tidak mempercayainya. Ngomong-ngomong, direktur dan direktur rumah sakit Renai Li Haoming juga ada di sana pada saat itu. Jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan saja. Liu kecil benar-benar tidak berbohong tentang ini. Sepertinya saya pernah mendengar direktur Li menyebutkan ini. Dekan sepertinya mengingatnya dan memastikannya untuk Liu Changsheng. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar, saling berbisik, dan kagum. Saya juga mendengar bahwa nama dokter ajaib itu adalah, apa yang dia lakukan. Dekan itu mengerutkan kening dan mengingat, tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. He Jiarong. Liu Changsheng segera mengacungkan jempolnya kepada dekan siswa dan berkata, Guru, kamu layak menjadi dekan sekolah kami. Kamu mendapat banyak informasi. Dengan wajah penuh rasa tidak percaya, dia segera melihat kembali ke arah Lin Yu, dan membuka mulutnya untuk mengajukan pertanyaan.
Lin Yu dengan cepat menarik lengannya, menyela, dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Wajah Ye Qingmei dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu benar-benar melakukannya? Ya, kakak perempuan, apakah menurutmu keterampilan medisku bagus? Lin Yu juga tersenyum dan bertanya kredit. Senior, Ye Qingmei terkejut. Jantung Lin Yu berdetak kencang, dan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena menjadi idiot. Mengapa dia terus melupakan identitasnya di depan Ye Qingmei, dan buru-buru berbohong, dan berkata sambil tersenyum, bukankah hari ini pertemuan alumni? Akan lebih tepat untuk memanggil kakak perempuan. Ye Qingmei juga menyeringai. Sambil tersenyum, dia mengangguk setuju. Ya, guru, dia memang pantas mendapatkannya. Melihat bahwa dia telah menjadi fokus penonton, Liu Changsheng tidak tidak mau merasa sedikit berpuas diri. Tapi sekilas dia melihat Ye Qingmei dan Lin Yu menggoda di sana, dan dia segera agak kesal. Dia berkata kepada Lin Yu, Xiao He, ada apa denganmu? Aku sedang membicarakan tentang hal yang serius, tidak bisakah kamu mendengarkan dengan seksama? Kamu mengatakan bahwa nama keluarga yang sama adalah dia, dan mereka juga membuka klinik. Bagaimana kamu bisa mengikuti ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan dokter ajaib? Untukmu, keluarga He yang lama, itu bukan salahnya. Itu tergantung bakatnya saat belajar kedokteran. Itu artinya kamu tidak punya bakat. Yang lain juga mencibir. Mereka tidak memikirkan, Xiao He adalah He Jiarong, di semua. Karena mereka semua memiliki latar belakang medis dan mempelajari pengobatan barat. Jadi mereka tentu mengira Lin Yu sama dengan mereka. Dan bahkan jika Lin Yu memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Lin Yu adalah dokter ajaib He Jiarong He yang dikatakan Liu Changsheng. Saudara Liu, dari nada suaramu, kamu sepertinya sangat akrab dengan He Jiarong. Lin Yu memandang Liu Changsheng dengan tenang dan berkata, benar, Liu Changsheng sebenarnya belum pernah bertemu He Jiarong. Dia mendengar hal ini dari sekretaris Qian Hai. Tapi sekarang semua orang mengagumi He Jiarong, dia langsung setuju dan memasang segel emas di wajahnya. Kalau begitu kenapa kamu tidak menelepon dan meminta dokter He datang? Ngomong-ngomong, aku bisa memeriksakan Guru Sun. Lin Yu melanjutkan sambil tersenyum. Ketika Ye Qingmei mendengar ini, dia menutup mulutnya dan tertawa, dan menatap Lin Yu sambil tersenyum. Guru, dia ini terlihat jujur di permukaan, tapi sebenarnya dia sangat buruk. Bab 163, Aku, He Jiarong. Liu Changsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan menatap Ye Qingmei dengan sedikit kebingungan, tidak tahu apa yang dia tertawakan. Ya, umur panjang, tolong. Telepon dan undang dokter He agar kami bisa menemuinya. Perawatan medis. Orang-orang di industri, jika terjadi sesuatu di masa depan, mereka dapat meminta bantuan Dr. He. Saudara Seng, telepon saja saya. Dokter, dia tidak bisa tidak memberi Anda muka, bukan? Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka mendesak Liu Changsheng untuk menelepon. Ketika mereka mendengar bahwa ada orang yang begitu cakap, mereka tentu saja ingin berteman dengan dokter ajaib He. Liu Changsheng panik ketika semua orang membujuknya seperti ini. Dia dan Lin Yu tidak mengenal satu sama lain. Meskipun dia bisa mendapatkan nomor telepon He Jiarong dari Qian Hai, masih menjadi pertanyaan apakah dokter bisa menjualnya atau tidak. Mahasiswa, bukannya saya tidak menelepon, tetapi Anda tidak tahu bahwa klinik medis Dr. He penuh sesak dengan pasien setiap hari. Banyak orang mengantri di jalan. Bagaimana Anda bisa punya waktu untuk datang dan minum dan makan bersama kami? Liu Changsheng dia menjelaskannya kepada semua orang dari sudut pandang He Jiarong, dan kemudian meyakinkan, tapi saya akan memberitahunya dan memintanya meluangkan waktu untuk menemui Guru Sun. Ini masih tidak masalah. Meskipun Dr. He tidak bisa diundang, tapi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memintanya membantu menemui dokter. Karena Liu Changsheng telah mendengar bahwa dokter ajaib ini dia memiliki tangan yang luar biasa dan hati yang baik, dan dia tidak akan menolak siapapun yang mau ke dokter. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Lin Yu langsung membeberkannya. Saudara Liu, setahu saya, dokter
He akan merawat semua pasien yang pergi ke Hui Seng Tang untuk menemui dokter. Jika Anda ingin mengatakan itu, siapapun di sini akan. Ya, Saudara Seng, Anda tidak dapat menunjukkan persahabatan Anda hanya dengan menemui dokter. Saudara Seng, telepon saja saya. Mungkinkah Anda takut pada dokter? Hei, wajahnya. Bahkan jika dokter dia tidak memberimu wajah, kamu tetap harus memberikan uang untuk menyelamatkan mukanya, kan? Orang-orang di sekitarnya juga menggunakan metode provokasi. Bagi mereka, tidak masalah apakah dia memberimu wajah atau tidak. Pengobatan penyakit Guru Sun adalah hal kedua. Apakah mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal He Jiarong adalah hal yang paling penting. Baiklah, aku akan mencoba menelepon, tapi aku tidak yakin. Kalau untuk wajahku, dia pasti bisa memberikannya kepadaku, tapi aku khawatir klinik medisnya akan terlalu sibuk dan dia tidak bisa pergi. Liu Changsheng setuju dengan berani. Turunlah. Tetapi saya sangat pintar dan tidak mengatakan apapun sampai mati. Saya akan pergi ke kamar mandi dulu, dan saya akan bertarung ketika saya kembali. Setelah Liu Changsheng selesai berbicara, dia keluar dengan cepat tanpa menunggu siapapun menolak, dan eksekutif perusahaan farmasi juga mengikutinya. Mengapa kamu mengikutiku? Liu Changsheng meliriknya dengan sedikit tidak senang. Pergi ke kamar mandi, kata eksekutif perusahaan farmasi. Kalau begitu silakan saja, aku akan menelepon istriku. Liu Changsheng bergumam tidak sabar, lalu berlari ke tangga, memutar nomor Qian Hai, dan menjelaskan masalahnya dengan hormat. Karena dia adalah tangan kanan Qian Hai tidak menolak. Dia merenung sejenak dan berkata, saya tidak dapat menjamin apakah dokter He punya waktu. Saya hanya bisa menanyakannya kepada Anda. Petik 2. Terima kasih, Tuan Qian. Tolong beritahu saya setelah bertanya. Jika dokter He setuju, bagaimana kalau saya meneleponnya dan memberitahu dia lokasi hotelnya? Liu Changsheng berkata dengan tergesa-gesa dan penuh rasa terima kasih. Oke, Qian Hai menutup telepon dan menelepon Lin Yu. Pada saat ini, bersulang satu sama lain sudah dimulai di ruang konferensi. Lin Yu sedang duduk di samping tetapi tidak ada yang memperhatikan. Ketika dia melihat Qian Hai menelepon, dia segera berdiri dan berjalan ke samping untuk mengangkat telepon. Dr. He, apakah Anda sibuk? Maaf mengganggu Anda. Qian Hai memberitahu Lin Yu tujuan panggilan itu dengan nada hormat. Karena Tuan Qian telah berbicara, tentu saja saya harus membantu. Lin Yu langsung setuju, dan omong-omong, dia menjual bantuan kepada Qian Haider. Bagus, bagus. Saya akan minta anak buah saya menghubungi Anda nanti. Qian Hai menutup telepon dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian Qian Hai memutar nomor Liu Changsheng lagi dan berkata dengan arogan, oke, dokter. Dia setuju. Ini saya. Jika itu orang lain, saya tidak akan memiliki wajah sebesar itu. Terima kasih banyak, Tuan Qian. Anda telah memberikan bantuan besar kepada saya. Izinkan saya memberitahu Anda, siapa Anda. Andalah yang dapat menyenangkan dokter hebat He. Liu Changsheng sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru menyanjung saya. Ngomong-ngomong, ingat, setelah dokter He pergi ke sana, kamu harus melayaninya dengan hormat. Apa kamu mendengarku? Jika kamu berani bersikap sedikit kasar, aku akan memenggal kepalamu. Qian Hai khawatir petunjuk. Itu bukan urusanmu, Tuan Qian. Aku sudah lama bersamamu, bagaimana mungkin aku masih tidak memahami hal kecil ini? Tidak lama setelah Lin Yu kembali ke tempat duduknya setelah melakukan panggilan, Liu Changsheng masuk dari pintu dengan semangat tinggi, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saudara Seng, bisakah kamu menelepon? Sekelompok orang segera berkumpul di sekelilingnya setelah melihatnya. Ya, saya tidak berani memberitahu orang lain. Jika saya melawan, Dr. He pasti akan memberi saya wajah ini. Liu Changsheng meniru nada mendominasi Qian Hai. Sekarang dia sudah mengetahui hasilnya, dia tentu saja merasa sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Setelah dia kembali ke tempat duduknya, semua orang di sekitarnya segera berkumpul dan memandangnya penuh harap. Guru, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta Dr. He untuk datang dan mentraktir Anda.
Liu Changsheng berkata dengan sikap yang agak sombong, kemudian dia menemukan kontak bertanda, He Jiarong, dari buku alamat dan langsung menekan nomor dan nomornya, menyalakan speaker ponsel. Inilah yang dialami Qian Hai setelah dia mengirim nomor telepon Lin Yu tadi. Semua orang tidak bisa tidak melihat ponsel Liu Changsheng dengan penuh harap, dan seluruh ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Bip, ponsel Liu Changsheng berbunyi nada sibuk yang panjang. Di saat yang sama, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Xiao He, ada apa denganmu? Ekspresi Liu Changsheng tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu tidak melihat bahwa aku memanggil Divine Dr. He? Apakah kamu bijaksana? Mengapa kamu tidak menekan teleponmu? Oh, Lin Yu buru-buru menutup telepon seperti yang diinstruksikan. Hei, Saudara Seng, ada apa dengan ponselmu? Orang-orang di sekitar melihat ponsel Liu Changsheng segera melompat kembali ke desktop dan berteriak dengan tergesa-gesa. Bukankah dia meninggal oleh dokter? Hei, eksekutif perusahaan farmasi bertanya dengan bingung. Omong kosong. Bagaimana bisa dokter ilahi dia menutup telepon saya? Liu Changsheng tidak bisa menahan panik dan bertanya-tanya. Mungkinkah dokter ilahi dia tidak menyimpan nomor teleponnya dan menolaknya ketika dia melihatnya adalah sebuah nomor asing? Saat ini, Ye Qingmei menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga dia kehabisan napas. Wajah cantiknya memerah, seperti apel matang, yang sungguh menggoda. Senior, apakah ini menyenangkan? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan lembut. Guru He, aku baru tahu hari ini bahwa kamu, orang ini sangat jahat. Saudara Seng, telepon saya lagi. Desak orang-orang di sekitarnya, dan Liu Changsheng menelepon lagi, merasa sangat cemas. Berbunyi, ding ding ding. Saat nada sibuk berbunyi, ponsel Lin Yu segera berdering. Xiao He, ada apa denganmu? Liu Changsheng meledak total, membanting meja dan berteriak pada Lin Yu. Itu benar, Xiao He, kita sedang sibuk sekarang. Apa yang membuatmu menimbulkan masalah? Petik 2. Jika kamu terus melakukan ini, keluarlah. Matikan teleponmu. Batasnya, dia memarahinya beberapa kali dengan suara dingin, tetapi tidak ada yang mengira bahwa dia adalah He Jiarong. Oh, Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa kelompok itu belum menyadarinya, dan mematikan teleponnya lagi sesuai dengan instruksi mereka. Hei, Saudara Seng, apa yang terjadi? Mengapa ponsel Anda kembali ke antarmuka utama? Eksekutif perusahaan farmasi itu berteriak lagi karena terkejut. Dia pasti dibunuh oleh Dr. He. Saya telah memperhatikannya. Mungkin Dr. He tidak mengenali nomor ponsel saya. Dia tidak suka memberikan catatan kepada orang lain. Liu Changsheng berkeringat di dahinya, berpikir bahwa mungkin setelah Tuan Qian selesai menelepon Dr. He lupakan saja. Kemudian dia mengedit pesan teks dan mengirimkannya ke Lin Yu. Pesan teks tersebut secara khusus menyatakan bahwa dia adalah bawahan Qian Hai. Izinkan saya mencoba menelepon lagi. Kali ini seharusnya hampir selesai. Liu Changsheng menggosok tangannya dengan gugup dan memutar telepon lagi dengan gugup. Maaf. Nomor yang Anda tuju sudah dimatikan, maaf. Kali ini, sinyal sibuk bahwa telepon dimatikan datang langsung dari ujung telepon yang lain. Semua orang tiba-tiba terkejut. Mengapa ini begitu bagus? Wajah Liu Changsheng juga penuh rasa malu. Dia baru saja membual begitu keras, tetapi dia bahkan tidak bisa menerima 3 panggilan dan wajahnya bengkak. Tapi meski begitu, dokter ajaib ini dia terlalu tidak realistis. Bukankah Anda sudah membuat perjanjian dengan Tuan Qian? Pada saat ini, Ye Qingmei, yang menyaksikan segala sesuatu di samping Lin Yu, benar-benar tertawa terbahak-bahak. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan menyandarkan wajahnya di lengannya. Wajahnya memerah dan dia memegangi perutnya sambil tersenyum di wajahnya. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sepasang mata di antara kerumunan melirik wajah halus dan tulang selangka putih Ye Qingmei, dan mau tidak mau menjilat lidahnya. Chang Chonglah yang baru saja berbicara sedikit dengan Lin Yu. Dia sama sekali tidak tertarik pada dokter ajaib yang dinanti-nantikan semua orang, tapi dia sangat tertarik pada Ye Qingmei. Sejak dia melihat Ye Qingmei untuk pertama kalinya,
pikirannya sepenuhnya terfokus padanya. Di matanya, Ye Qingmei segar dan halus seperti kembang sepatu, yang tidak sebanding dengan istrinya yang menawan. Selama seluruh jamuan makan, dia memikirkan tentang cara menidurkan Ye Qingmei. Saudara Liu, jika Anda menelepon lagi, Anda seharusnya bisa tersambung. Melihat Liu Changsheng dan yang lainnya masih bingung, Lin Yu mengingatkan mereka sambil tersenyum, lalu menyalakan teleponnya. Benar, telepon lagi. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Liu Changsheng menelepon lagi, dan kali ini dia berhasil melewatinya. Terdengar bunyi, bip, dan semua orang tiba-tiba tampak bahagia. Namun tak lama kemudian ponsel Lin Yu berdering. Xiao He, sialan kamu. Sebelum Liu Changsheng selesai mengumpat kali ini, Lin Yu menjawab telepon, meletakkannya di telinganya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Liu, apakah Anda mengizinkan saya menjawab panggilan Anda sekarang? Petik 2. Saat dia berbicara, suara yang sama datang dari ponsel Liu Changsheng. Semua orang tiba-tiba gemetar dan menatap Lin Yu dengan wajah terkejut. Kamu adalah dokter ajaib He. Bagaimana mungkin? Namamu bukan, kamu, tapi nama belakangmu adalah dia. Ya, nama belakangnya adalah dia juga. Ya Tuhan. Kamu, siapa namamu? Baru kemudian sekelompok orang ingat bahwa mereka hanya mengetahui nama belakang Lin Yu, tetapi mereka tidak tahu siapa nama lengkapnya. Lin Yu menutup telepon, berdiri, menghadap semua orang, menunjukkan senyuman cerah, suaranya tidak keras, tapi sangat tenang, sayangku, He Jiarong. Bab 164 Mantan Mentor. Begitu dia selesai berbicara, Liu Changsheng sangat ketakutan hingga dia lemas, terhuyung dan jatuh ke tanah dengan kursinya. Tidak mungkin. Saya pasti memutar nomor yang salah. Liu Changsheng meraih telepon dengan wajah pucat, jantungnya berdebar kencang, dan dia terus berdoa agar dia memutar nomor yang salah. Tetapi ketika dia dengan hati-hati memeriksa nomor ponsel yang dikirimkan Qian Hai kepadanya dan menemukan bahwa nomor itu persis sama, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Changsheng, ada apa denganmu? Semua siswa di sekitarnya dikejutkan olehnya. Seorang dokter bergegas mendekat dan mencubit bagian tengah orang tersebut, lalu dia bangun. Liu Changsheng memandang semua orang dengan bingung, dan kemudian dia segera sadar. Tiba-tiba dia bangkit dari tanah, berlari ke arah Lin Yu, meraih tangannya, dan memohon dengan tubuh gemetar, Dokter He, saya salah. Saya salah. Saya salah. Salah? Kamu tidak ingat kesalahan penjahat? Jangan seperti aku pantas mati. Aku akan minta maaf padamu, kamu bisa memukul atau memarahiku jika kamu mau. Setelah mengatakan ini, dia berbalik pucat ketakutan ketika dia melihat Lin Yu tidak menjawab. Dia segera berkata, apakah kamu takut tanganmu kotor? Aku akan melakukannya sendiri, Langsung menamparkan wajahnya dengan tangannya, tidak peduli apakah dia malu atau tidak. Lagi pula, dibandingkan dengan pekerjaannya, wajah kecil ini bukanlah apa-apa. Semua orang di sekitar mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka ketika mereka melihat adegan ini. Memikirkan apa yang mereka katakan untuk mengejek Lin Yu barusan, mereka tidak bisa menahan keringat di dalam hati mereka, karena takut Lin Yu akan membalas mereka. Anda harus tahu bahwa Tuan Qian Hai dan Tuan Qian adalah tokoh terkemuka di komunitas medis Qinghai. Selama mereka dengan santai mengirimkan pesan kepada pemimpin atau atasan mereka, hidup mereka akan sangat sulit. Jika mereka tahu bahwa Lin Yu, Zheng Suji, dan Xie Changfeng juga merupakan teman dekat, mereka mungkin akan sangat takut hingga jatuh ke tanah. Xiao He, tidak, Dr. He, izinkan saya meminta bantuan untuk Chang Sheng. Jangan berpengetahuan seperti dia. Anda harus memberi saya, seorang wanita tua. Beberapa wajah, terlihat pendiam, sedikit malu. Bagaimanapun, dia juga pernah menjadi guru Liu Changsheng. Dia tahu bahwa meskipun dia sedikit lebih kuat, kualitasnya tidak buruk, jadi dia tidak bisa tidak memohon padanya. Namun, dia tahu bahwa permintaannya tidak berbobot, jadi dia terlihat sedikit malu. Karena dia belum pernah bertemu dengan dokter ajaib He, dan tidak pernah mengajari Ye Qingmei,
dia mungkin tidak memberikan wajah ini padanya, dan orang-orang dengan kemampuan seperti itu agak sulit diatur. Baru saja Liu Changsheng memimpin orang lain untuk mengejeknya, dia pasti akan kembali dengan balas dendam. Tapi yang mengejutkannya adalah Lin Yu tiba-tiba gemetar setelah mendengar apa yang dia katakan, dan matanya langsung berkaca-kaca. Dia berdiri, membungkuk, dan berkata dengan suara gemetar, "Guru Sun, kamu telah mempermalukan para siswa, bagaimana kamu bisa memanggilku, kamu? Jika kamu meminta belas kasihan atau tidak, minta saja siswa itu untuk melakukannya." Melihat mantan mentornya memohon padanya dengan suara rendah, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu, dan mau tidak mau melakukannya lagi. Bayangkan diri Anda sebagai Lin Yu. Orang-orang di ruangan itu tidak bereaksi banyak ketika mendengar ini, karena mereka tidak tahu apakah Sun Chunmei telah mengajari Lin Yu. Namun, Sun Chunmei tiba-tiba terkejut. Setelah mendengar ini, dia berdiri dan menatap Lin Yu dengan heran dan berkata, "Dokter ajaib He, sepertinya aku belum mengajarimu, bukan?" Yu yang memakai kulit He Jiarong di depannya. Kesan, jika saya memiliki murid yang begitu kuat, bagaimana mungkin saya tidak mengingatnya? Jiarong, Guru Sun, panggil saja saya Jiarong. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, menyadari bahwa dia baru saja kehilangan ketenangannya. Inilah yang paling dia khawatirkan ketika dia datang, dan dia telah menghindarinya dengan hati-hati tanpa diduga. Di bawah rangsangan emosional yang kuat, dia masih bingung dengan identitasnya. Untungnya, dia segera memikirkan jawabannya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Guru Sun, jujur saja kepada Anda, meskipun Anda tidak mengenal saya telah mendengar tentang Anda dan tahu bahwa Anda sangat dihormati dan tidak kenal lelah dalam mengajar orang lain." Sun Chunmei hanya bisa mengerutkan kening ketika mendengar ini, merasa sedikit bingung. "Saya ingin tahu apakah Anda masih ingat bahwa Anda mengajar seorang siswa bernama Lin Yu?" Lin Yu dengan paksa menekan fluktuasi emosinya yang besar dan mencoba untuk terdengar tenang. "Tentu saja aku ingat Lin Yu." Ekspresi Sun Chunmei tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan terkejut, "Apakah kamu teman Lin Yu?" "Ya, Lin Yu dan aku adalah teman baik. Keterampilan pengobatan baratku adalah pada dasarnya dia mengajariku segalanya. Dia memberitahuku bahwa guru yang paling dia syukuri adalah kamu, jadi dengan cara ini, aku bisa dianggap sebagai setengah dari muridmu, jadi dia dengan berani memanggilmu guru." Mata Lin Yu merah dan dia suaranya merah. Mereka semua gemetar. Sun Chunmei mengira dia sedang memikirkan Lin Yu, dan merasa sedikit sedih. "Meskipun Lin Yu telah tiada, dia selalu ada di hati kami." Sun Chunmei dengan cepat menghibur Lin Yu, membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, "Dia adalah kebanggaan sekolah kita. Dia juga kebanggaan kampus kita. Saya bangga padanya. Saya bangga memiliki murid seperti itu." Lin Yu mengangguk penuh semangat, air mata langsung jatuh. "Guru Sun, izinkan saya merawat Anda dulu." Lin Yu buru-buru menyeka air matanya dan tiba-tiba teringat bahwa penting untuk menemui dokter. "Baiklah, Guru, aku akan merepotkanmu, Jiarong." Sun Chunmei tersenyum penuh kasih, lalu duduk dan mengulurkan tangannya. Sekelompok orang di sekitarnya segera berkumpul dan membuka mata lebar-lebar untuk melihat bagaimana dokter ajaib ini mengobati penyakitnya. Dia dokter ajaib. Pada saat ini, Liu Changsheng, yang wajahnya bengkak, memanggil Lin Yu sambil menangis, dan berkata dengan samar, apakah kamu sudah memaafkanku?" Sun Chunmei memaafkannya, tapi aku tidak memberitahunya secara pribadi, jadi dia tidak berani berhenti dan terus mengipasi dirinya dengan tangannya. Saat ini, seluruh wajahnya mati rasa dan dia tidak bisa melakukannya lagi. "Oh, Saudara Liu, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku sudah lama memaafkanmu? Pergilah keluar dan beli salep untuk dioleskan." Lin Yu tidak bisa menahan senyum pahit Guru Sun dan melupakannya. Ketika Liu Changsheng mendengar ini, dia segera menjadi energi dan bahagia, dan buru-buru berkata, "Tidak, itu bagus. Kata ibuku, aku akan terlihat lebih baik jika aku lebih gemuk." Hahaha. Semua orang di ruang konferensi dia tidak bisa menahan tawa dengan niat baik, dan suasananya harmonis. Bukankah dia hanya seorang dokter yang buruk? Siapa dia?
Bi Zhen, yang berdiri di luar kerumunan, mengumpat dengan dingin, matanya terbakar karena cemburu dan giginya gatal karena kebencian. Meskipun Lin Yu dan Ye Qingmei tidak menyinggung perasaannya, di matanya, selama Ye Qingmei hidup dengan baik, dia tidak akan bahagia. Sejak awal tahun pertamanya, Ye Qingmei telah melampaui dirinya dalam segala aspek, dan dia menderita perasaan pengecut selama 4 tahun. Hari ini di pertemuan alumni, Ye Qingmei membawa pacarnya, seorang dokter muda, kemari. Dia ingin menggunakan kekuatan suaminya untuk merasa bangga, tetapi sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya, dia menelannya kembali. Para wanita di meja mereka yang lebih muda dari saudara perempuannya barusan, setelah mendengar bahwa Lin Yu adalah seorang dokter ajaib, segera meninggalkannya dan berlari berlutut dan menjilat Lin Yu dan Ye Qingmei. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, terutama ketika dia melihat wajah Ye Qingmei yang semakin halus dan kulitnya begitu lembut hingga bisa mengeluarkan air, dia menjadi gila karena marah. Oke, sayang, jangan marah. Jika aku punya kesempatan di lain hari, aku harus menghilangkan bau mulut ini untukmu. Chang Chong menghiburnya, dan kemudian memintanya untuk naik taksi kembali, mengatakan bahwa dia harus buru-buru kembali ke toko. Jalang, lihat aku menggaruk wajah fiksenmu itu cepat atau lambat. Bi Zhen menghentakkan kakinya dengan keras, berbalik, mengambil tasnya dan berjalan keluar. Chang Chong memasukkannya ke dalam taksi dan mengawasinya pergi, tetapi kemudian dia tidak kembali ke perusahaan, dia mengambil sesuatu dari mobil dan kembali ke hotel. Ketika Lin Yu merasakan denyut nadi Sun Chunmei, mata Ye Qingmei tetap tertuju pada wajahnya. Pada saat ini, wajah Lin Yu tenang, ekspresinya terfokus, dan dia memancarkan temperamen yang luar biasa dan acuh tak acuh, merasa seperti seorang master dari dunia ini. Ye Qingmei melihat wajahnya yang tidak luar biasa tapi sangat tampan, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa tidak membayangkan betapa hebatnya jika dia benar-benar pacarnya. Tapi ketika dia menyadari pikirannya, dia segera mencekiknya di buayan. Jika dia tertarik pada He Jiarong, bagaimana dia bisa layak untuk Lin Yu? Meskipun Lin Yu sudah meninggal, kenangan manis dan kepribadiannya yang penuh dedikasi mengikatnya dengan erat, membuatnya sulit untuk digerakkan oleh siapapun. Tapi dia tidak tahu kenapa, tapi dia tergerak oleh He Jiarong bergaul dengan Lin Yu untuk waktu yang lama. Aku pasti memiliki bayangan Lin Yu. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya jika mengetahui bahwa He Jiarong di depannya adalah Lin Yu. Dia merasa sedikit bersalah atas apa yang baru saja dia pikirkan, dan dengan cepat berbalik dan berjalan keluar dengan cepat, ingin pergi ke toilet untuk mencuci muka dan bangun. Setelah dia keluar dari toilet, dia hampir menabrak seseorang, yang membuatnya gemetar ketakutan. Dia buru-buru meminta maaf. Nona Ye, Anda terlalu sopan. Saya beruntung terbentur terpesona oleh kecantikan seperti Nona Ye. Sosok itu berkata kepada Ye Qingmei dengan lembut, dan kemudian menunjukkan senyuman yang menurutnya menawan. Chang Chong. Ye Qingmei cukup terkejut saat melihatnya. Chang Chong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Nona Ye, saya tidak tahu apakah ini merepotkan Anda saat ini. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk duduk dan mengobrol? Maaf, aku tidak ada waktu luang. Ye Qingmei menolak dengan sopan. Sejujurnya, kami di Feng Yuanxiang akan syuting iklan untuk perhiasan kami yang berjudul, Harta Karun Toko, baru-baru ini. Kami sedang memilih model. Saya pikir temperamen dan penampilan Nona Ye sangat cocok untuk posisi tersebut, perhiasan kami. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk menjadi model kami. Selain komisi yang besar, iklannya juga akan ditempatkan di stasiun TV di seluruh negeri. Kata Chang Chong dengan sedikit godaan. Ini adalah trik yang biasa dia lakukan untuk membujuk para gadis, dan ini berhasil berulang kali, karena sebagian besar gadis memiliki impian menjadi seorang bintang. Maaf, aku tidak tertarik. Tanpa diduga, Ye Qingmei bahkan tidak memikirkannya. Nona Ye, tunggu sebentar. Melihat rutinitas ini tidak berhasil, Chang Chong berencana melakukan sesuatu yang praktis. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dengan tulisan, Feng Yuanxiang, tercetak di atasnya dari sakunya, membukanya di depan Ye Qingmei, memperlihatkan kalung platinum yang dibuat dengan indah dengan 1 karat berlian penuh,
dan tersenyum pada Ye Qingmei. Nona ya, ini sedikit tip dariku. Aku harap kamu bisa menerimanya dan menemaniku duduk di mobilku. Dia mengatakannya dengan sangat terbuka, karena biasanya ketika dia melancarkan dua serangan ini, dia pasti bisa menangkapnya. Banyak gadis yang dengan patuh berlari ke tempat tidurnya. Tapi yang mengejutkannya adalah Ye Qingmei tidak hanya bergeming, tapi malah memandangnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat menjijikkan, tolong menjauhlah dariku." Apa katamu? Sen sangat marah. Dalam ingatannya, tidak ada wanita yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Aku sudah menyuruhmu keluar dari sini. Ye Qingmei mengerutkan kening dan berkata dengan jijik. Pelacur, berpura-puralah kamu begitu polos padaku. Begitu dia selesai berbicara, Chang Chong melihat tidak ada orang di sekitar toilet, jadi dia meraih pergelangan tangan Ye Qingmei dan menyeretnya ke toilet. Bab 165 foto. Lepaskan aku. Ye Qingmei berteriak dan meronta, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis, dan tentu saja dia tidak sekuat Chang Chong. Dia diseret ke kamar mandi oleh Chang Chong, dan kemudian Chang Chong mendorongnya ke dalam toilet kamar, kunci pintunya dengan rapi. Kamu milikku, sayang kecil. Chang Chong tampak sangat gembira dan segera melepas jasnya, meraih bahu Ye Qingmei, cemberut, dan tidak sabar untuk mencium wajahnya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan pukulan keras di selangkangannya, dan rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang darinya. Dia mengeluarkan, menutupi bagian bawah tubuhnya dan berlutut di tanah, dan wajahnya langsung berubah menjadi babi. Ye Qingmei sedikit terkejut, dia tidak menyangka trik yang diajarkan Jiang Yan padanya begitu efektif. Brengsek, Ye Qingmei menendang tulang rusuk Chang Chong, lalu membuka pintu, berlari keluar dengan cepat, dan berlari ke ruang konferensi. Saat dia melihat Lin Yu, hatinya yang menggantung menjadi lega. Saat ini, Lin Yu sudah merawat penyakit Sun Chunmei dan sedang mengobrol dengan beberapa guru dan teman sekelas. Qingmei, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yu bertanya dengan prihatin ketika dia melihat wajah Ye Qingmei tidak terlalu bagus. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dan mau tidak mau mendekat ke Lin Yu. Jalang, kamu sudah selesai. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari pintu ruang konferensi, dan kemudian Chang Chong menutupi tubuh bagian bawahnya dengan satu tangan, menunjuk ke alis Ye Qing dengan satu tangan, dan terhuyung masuk. Mendengar ini, semua orang segera berbalik dan memandangnya. Beberapa dari mereka memarahinya dengan tidak senang dan bertanya siapa yang dia tegur. Bukan urusanmu. Banyak yang menjilati sampah, sudah kubilang, kamu takut pada dokter kecil ini, tapi aku tidak. Di mataku, dia bukan apa-apa. Chang Chong mengumpat dengan marah dan menatap Lin Yu dengan tajam dan Ye Qingmei, mendesis, sepasang pelacur. Jika dia gagal, dia harus membiarkan Lin Yu dan Ye Qingmei membayar nyawa mereka. Hei, siapa yang kamu tegur? Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Salah satu pria itu marah dan menunjuk ke arah Chang Chong dan mengutuk. Jangan pamer, dia adalah keponakan bos Feng Yuanxiang. Seorang wanita yang mengetahui identitas Chang Chong mengingatkannya dengan suara rendah. Wajah pria itu sedikit memucat dan dia tidak berani berbicara lagi. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-katanya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka terdiam. Feng Yuanxiang adalah salah satu raksasa perhiasan besar di Tiongkok. Bos Shen Hanshan memiliki status yang luar biasa. Bahkan sekretaris Xie Changfeng harus memberinya 3 poin. Dibandingkan dengan yang lain, Qian Hai benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Liu Changsheng, yang awalnya ingin menyenangkan Lin Yu dan membela Lin Yu, mau tidak mau mengecilkan lehernya ketika dia mengetahui identitas Chang Chong dan tidak berani berbicara. Bagaimana? Apa kamu takut? Chang Chong mencibir. Reaksi sekelompok orang ini seperti yang dia harapkan. Benar saja, gelar sepupu sangat berguna, aku tidak akan peduli padamu yang kalah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Lin Yu dan Ye Qingmei dan berkata dengan dingin, He Jiarong, jika kamu dan wanita jalang ini tidak berlutut dan bersujud 3 kali hari ini, masalah kita akan berakhir, jangan berakhir. Ketika Ye Qingmei mendengar ini, dia meremas lengan Lin Yu dengan keras dan berbisik, maaf, aku telah merepotkanmu.
Lin Yu menepuk tangannya sambil tersenyum, menyuruhnya untuk tidak gugup, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chang, saya tidak tahu mengapa pacar saya menyinggung Anda. Petik 2. Bagaimana, saya dengan baik hati mengundangnya untuk syuting iklan, tetapi dia menolak dan memukul saya dengan lututnya. Mata merah. Omong kosong, alasan kenapa aku menabrakmu jelas karena kamu menarikku ke toilet dan ingin melakukan sesuatu yang jahat padaku. Semua orang tidak bisa menahan keributan ketika mereka mendengarnya, dan memandang Chang Chong dengan sedikit rasa jijik, tetapi tetap tidak ada yang berani berbicara. Kalau begitu kamu tidak bisa menabrak orang lain dengan kakimu. Lin Yu berbalik dan memarahi Ye Qing dengan cemberut. Ye Qingmei terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan tangannya yang memegang lengan Lin Yu, dan menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka Lin Yu akan menyalahkannya melindungi dirinya sendiri. Ternyata Dr. He juga seorang pengecut. Saya tidak bisa menahannya. Siapa yang bisa membiarkan Chang Chong memiliki latar belakang yang besar? Peduli siapa dia? Dia pasti dipukuli. Sialan. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, merasa sangat kecewa dengan Lin Yu. Pacarnya hampir dihina, dan dia masih menyalahkan pacarnya. Chang Chong juga memiliki senyum bangga di bibirnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan menatap Lin Yu dengan mata penuh penghinaan. Tuan Chang, jangan marah. Saya akan mengakui kesalahan Anda atas nama pacar saya. Lin Yu memandang Chang Chong sambil tersenyum dan berjalan ke arahnya. Chang Chong mencibir, sangat puas dengan sikap Lin Yu, dan berkata, selama kamu tahu, kalian berdua akan bersujud padaku dan mengakui kesalahanmu, atau kamu akan membiarkan wanita jalang itu tinggal bersamaku selama 1 malam. Sebelumnya dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yu tiba-tiba. Di depannya, sebuah mulut besar menamparkan. Dia hanya mendengar suara tajam yang jelas dari mandibula, dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar dan jatuh dengan keras di atas meja dipukul dengan keras. Di tanah, seteguk darah muncrat, bersama dengan beberapa gigi. Aku mengakui kesalahanku kepadamu atas nama pacarku. Dia baru saja memukulmu terlalu ringan. Lin Yu menggelengkan kepalanya, menoleh ke arah Ye Qingmei, dan tersenyum lembut, Qingmei, jangan salahkan aku karena membicarakan tentang itu, bagaimana kamu bisa memukul seseorang dengan lututmu terlalu berbelas kasihan. Itu benar untuk melakukan apa yang saya lakukan. Ye Qingmei terkejut sesaat, lalu tersenyum. Benar saja, guru dia ini benar-benar jahat. Pertarungan yang bagus. Seseorang di antara kerumunan itu segera berteriak, dan wajah orang lain dipenuhi dengan kegembiraan. Niwan, tunggu saja. Mandibula Chang Chong retak dan giginya sedikit. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki lidah yang besar ketika berbicara dipukuli, dan juga mengatakan bahwa setelah dia mengungkapkan nama Feng Yuanxiang, orang-orang memukulinya lebih keras lagi. Itu tidak masuk akal. Kamu jangan menganggapku serius, Shen Hanshan. Shen Hanshan, yang ada di ujung telepon, tentu saja sangat marah ketika mendengar ini di muka. Tunggu saja, saya akan ke sana sekarang. Shen Hanshan menutup telepon dengan suara dingin dan memanggil Shen Yuxuan dan beberapa anak buahnya untuk segera ke New Century Hotel. Kamu seharusnya tidak melakukan panggilan ini. Jika kamu melakukannya, akhirnya mungkin lebih buruk. Lin Yu menghela nafas tanpa daya. Brengsek, jangan lari jika kamu punya nyali. Chang Chong menahan dagunya kesakitan dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. Saya tidak akan pergi. Saya belum selesai mengobrol dengan Guru Sun. Lin Yu tersenyum, lalu berjalan kembali dan duduk untuk melanjutkan obrolan dengan Guru Sun. Ekspresi ketiga guru dan sekelompok alumni tidak bisa tidak berubah, mereka merasa bahwa Dr. He terlalu bodoh, Bos Feng Yuanxiang ingin secara pribadi membawa orang untuk menemukannya, tetapi dia masih duduk di sini tanpa bergerak. Dr. He, tolong, cepat pergi. Itu saja, kehabisan amarah. Lari, Bos Feng Yuanxiang bukan orang biasa. Ya, kenapa kita tidak pergi dulu? Ye Qingmei juga membujuknya dengan cemas.